Pernah nggak sih lo lagi santai di rumah, lalu diserbu suara knalpot brong yang super berisik lewat? Atau lo lagi bawa motor, lalu suara knalpot brong pengendara lain menggelegar menghantam muka lo? Gue kadang mikir, ini pengendaranya kenapa sih? Apa mereka nggak punya kuping? Apa mereka nggak sadar bahwa suara knalpot brong ini benar-benar mengganggu telinga? Yang suaranya nggak enak sama sekali, kayak suara mesin pabrik. Atau jangan-jangan mereka cuma punya ego segede gajah, tapi empatinya sekecil ban cacing? Yuk kita bahas. Knalpot brong itu bukan sekedar modifikasi motor. Ini udah jadi semacam budaya aneh di jalanan kita. Dari kota besar sampai pelosok desa, suara menggelegar ini seolah jadi soundtrack yang wajib di mana-mana. Kita bisa aja dengerin suara knalpot brong ini jam 2 pagi, ataupun lagi sholat, atau lagi rapat penting, bahkan lagi pas-pas momen di pemakaman. Ada aja yang lewat menggunakan knalpot brong ini. Tapi kenapa sih ini jadi masalah? Ya karena ini mengganggu ketertiban umum. Coba deh kita bayangin hidup dengan tingkat kebisingan yang konstan, kayak tinggal di sebelah pabrik atau di bawah jalur kereta api. Sudah pasti sangat berisik kan? Itu yang dirasakan banyak orang karena ulah knalpot brong ini. Mereka yang pakai mungkin ngerasa keren, merasa eksis, atau merasa motornya jadi racing. Padahal motornya cuma 110 cc, matic pula. Yang notabene-nya motor buat ke warung atau buat berangkat kerja. Niatnya buat gaya biar disangka racing, tapi malah bikin malu dan ganggu orang. Kita bahas lebih dalam nih. Masalah utama knalpot brong ini ada pada dua hal, pamer gaya dan polusi suara. Pertama, pamer gaya yang salah kaprah. Banyak yang mikir knalpot brong itu flexing alias pamer kalau motornya udah dimodif, udah keren, udah kencang. Padahal sering kali yang terjadi cuma jadi objek lelucon atau bahan omongan orang lain. Yang ada malah orang-orang banyak yang ngomong motor pelan cuma gede suaranya. Kedua, ini yang paling parah, polusi suara massal. Suara bising dari knalpot brong itu bukan cuma bikin telinga pengendara sekitarnya juga sakit ya, ini juga bisa mengganggu warga sekitar. Bayangin jika motor dengan knalpot brong ini melintas di daerah perumahan, bayi yang tidur bisa kebangun, warga-warga yang istirahat jadi keganggu dengan suara berisik ini. Orang-orang yang lagi online meeting pun bisa keganggu dengan suara brong ini. Ini jelas-jelas pelanggaran hak asasi orang lain untuk hidup dengan tenang dan sehat. Mereka yang pakai knalpot brong ini seringkali nggak punya empati. Mereka cuma mikirin asyiknya mereka sendiri, tanpa peduli orang lain jadi korban kebisingan ini. Terus kenapa sih banyak orang yang nggak punya empati untuk memasang knalpot brong ini di motor mereka? Yang pertama sih egoisme akut dan kurang empati. Ini inti masalahnya. Mereka cuma mikirin diri sendiri, yang penting gue asik, yang penting motor gue kedengeran. Mereka nggak peduli kalau suara itu bikin bayi nangis, orang sakit nggak bisa istirahat, orang lagi yang belajar juga jadi buyar. Mereka tuh kayak nggak punya sensor sosial aja. Otaknya cuma terima sinyal gengsi dan pamer. Sinyal gangguan ke orang lain tuh udah dimut total. Berikutnya, pengaruh lingkungan dan ikut-ikutan. Fenomena ini juga menular bro. Kalau teman-temannya pada pakai knalpot brong, dia jadi ngerasa harus ikutan juga, biar dianggap gaul atau nggak cupu. Ini kayak sindrom. Kalau semua orang terjun ke jurang, gue harus ikut terjun juga. Mereka lupa kalau yang namanya gaul itu nggak seharusnya merugikan orang lain. Terus gimana solusinya biar jalanan kita nggak terus-terusan diisi soundtrack knalpot brong ini? Yang pertama sih edukasi masif dan tepat sasaran. Edukasi ini nggak cuma soal ceramah, tapi harus menyentuh hati dan membuka pikiran. Bikin kampanye yang relatable dan kena tentang budaya polusi suara, dan ajak komunitas motor yang positif ya, untuk jadi influencer kebaikan, bukan cuma jadi influencer balapan. Perlu adanya video edukasi yang nunjukin langsung gimana knalpot brong ini bisa bikin bayi kaget atau orang tua terbangun di malam hari. Ya, knalpot brong ini lebih dari sekadar aksesoris motor. Ini adalah cerminan kompleks dari masalah etika, moral, dan kesadaran sosial kita di jalan raya. Ini bukan cuma tentang hobi, tapi tentang bagaimana kita sebagai masyarakat berinteraksi di ruang publik. Gimana menurut lo? Apakah knalpot brong ini memang bagian dari kultur yang harus kita terima, atau justru masalah fundamental yang harus kita bereskan bersama? Bagikan pendapat lo di kolom komentar.